Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, berjumpa kembali. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, sobat sekalian, Bapak Benny Mamuto. Beliau menyampaikan bahwa menyikapi update perkembangan kasus meninggalnya Vina dan Eki, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya memberikan somasi kepada 3 orang. Ada Dede, kemudian Kang Deddy Mulyadi, kemudian Liga Akbar. Kemudian dari pihak Kang Deddy Mulyadi pun juga merespon terkait dengan somasi yang dilayangkan. Ada beberapa pernyataan yang unik, menurut saya cukup menarik untuk didiskusikan sobat sekalian atau disikapi, bahwa pertama Benny Mamuto ini mengakui jika ada kelemahan khususnya dalam penanganan kasus penetapan seseorang menjadi tersangka, sobat sekalian, tidak menggunakan scientific crime investigation, sehingga ada celah-celah untuk diperdebatkan yang saat ini begitu liar diskusi-diskusinya di media sosial. Pertama, beliau menyampaikan bahwa hari ini semua publik bergerak, semua menyampaikan pernyataan. Persoalannya adalah ketika pernyataan itu tidak benar dan menyudutkan orang lain, merugikan orang lain, harus ada sanksi hukum. Pernyataan ini seolah-olah mengiyakan somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya terhadap Kang Deddy Mulyadi, kemudian Dede, yang menyampaikan informasi terkait dengan apa yang disampaikan Dede pada saat tahun 2016 lalu itu adalah palsu, tidak benar, kemudian disampaikan kepada publik melalui media kontennya Kang Deddy Mulyadi, seolah ini dijawab oleh Bapak Benny Mamuto bahwa menyudutkan orang lain atau merugikan orang lain harus ada sanksi hukum. Artinya mengiyakan ketika somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum dari Ibtu Rudiana itu. Kemudian begitu juga Benny Mamuto menyampaikan kembali bahwa ketika mendapatkan informasi, sumbernya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya pikir kita sepakat dengan pernyataan ini, apa yang disampaikan oleh Pak Benny Mamuto. Namun kemudian ada poin lagi ini, sobat sekalian, dan sebaiknya disampaikan ke pihak kepolisian untuk didalami dan ditindaklanjuti dengan cepat ketika mendapatkan informasi. Jadi ini sama seperti di pernyataan yang pertama, seolah mengkritik Kang Deddy Mulyadi ketika mendapatkan informasi seharusnya disampaikan kepada pihak kepolisian biar ditindaklanjuti dengan cepat, bukan malah di-share, disampaikan ke publik melalui kontennya gitu. Ini yang cukup menarik, sama dengan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, seolah menginvestigasi gitu. Nah, ini yang begitu cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Benny Mamuto ini. Artinya seolah membungkam bahwa kita tidak boleh menyampaikan informasi-informasi kepada media itu. Jadi lewat media ini seolah-olah menjadi jalan buntu bagi kita semua untuk bisa menyampaikan informasi-informasi, apalagi dianggap itu tidak jelas itu. Saya pikir itu sah-sah sajalah. Tetapi yang perlu digarisbawahi saat ini, sobat sekalian, termasuk Pak Benny Mamuto, viral kasus Vina dan Eki ini terungkap begitu banyak celah yang didiskusikan liar di dunia medsos oleh beberapa pihak dan publik, sampai muncul beberapa asumsi-asumsi, kemudian ada penetapan tersangka sehingga kemudian DPO ini bebaskan gara-gara menang dalam pra peradilan. Ini tidak lebih dari sumbangsih netizen, publik yang menyampaikan di beberapa media, sehingga kasus ini menjadi konsumsi publik dan viral. Bayangkan jika kasus Vina dan Eki ini tidak seperti yang saat ini kita simak dan dengar, sobat sekalian,
yang begitu menyita perhatian publik, apakah polisi sama akan mengambil langkah-langkah cepat seperti disampaikan oleh Pak Benny Mamoto? Kita ingat kasus Vina dan Eki ini sudah 2016 yang silam, 8 tahun yang silam, kemudian ada film dan siapapun sepakat karena ada film, kemudian diangkat oleh beberapa media dan pihak sehingga ini viral, kemudian ada langkah-langkah cepat seperti yang diambil oleh kepolisian saat ini. Nah, ini yang seharusnya menjadi titik poin yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto ini, saya pikir terlalu menjustifikasi dan seolah-olah mengiyakan apa yang disampaikan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Kemudian yang berikutnya, pengamat membuat publik ini sebenarnya tambah bingung. Dengan begitu banyak pengamat yang menyampaikan pernyataan-pernyataan, apalagi dimulai katanya dengan statement mungkin seandainya yang tidak ada nilainya, katanya Pak Benny Mamoto, ini sudah memframing. Ketika ditanya sama presenter itu contohnya apa Pak Benny? Jadi memframing di balik kasus ini seolah-olah menyoroti bahwa kasus ini ada kejadian yang begitu janggal dan aneh, katanya Pak Benny Mamoto. Beliau menyebut bahwa contohnya ada yang menyampaikan pendapat di media bahwa di balik kasus ini ada mafia. Nah, kita tahu bahwa beliau Pak Benny Mamoto ini menyindir Wakapolri Pak Ugroseno, sobat sekalian, secara tidak langsung, karena Pak Ugroseno ini memberikan pendapat bahwa kasus Vina dan Eki ini beliau beranggapan bahwa seperti ada mafia yang melakukan tindakan sehingga Eki dan Vina ini meninggal itu. Sehingga ini disindir oleh Pak Benny Mamoto, seharusnya pengamat yang memberikan pendapat di media publik tidak malah menjadi bingung semua pihak, bahkan melalui statement awal dengan seandainya, kemungkinan, mungkin, atau dan sebagainya, sehingga yang menurut Pak Benny Mamoto ini seolah-olah memframing gitu. Nah, ini yang begitu menarik. Jadi yang perlu disampaikan lagi oleh Pak Benny Mamoto ini, maksud saya melanjutkan apa yang disampaikan lagi oleh Pak Benny Mamoto ini, seharusnya pengamat ini perlu bijak dan mengedukasi. Saya pikir ini kita sah-sah saja lah. Semuanya akan sepakat ketika ada pengamat yang memberikan pendapat, informasi yang bijak dan mengedukasi. Sebetulnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh netizen, publik di media saat ini, sebetulnya dari ketidakmuatan terlalu penuh di pikiran, kemudian melihat, menyikapi apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan sebagainya. Ini salah satu kasarnya bagi saya adalah geram, kenapa kok belum dilakukan, kenapa kok belum ini, kenapa belum ini, sehingga beberapa media dan netizen mencari celah, mencari informasi, kemudian menyesuaikan atau mencocok logika dan sebagainya, sehingga muncullah diskusi-diskusi liar di beberapa media sosial terkait dengan perkembangan kasus Vina dan Eki ini, sobat sekalian. Kemudian ada lagi yang menarik, ada yang disampaikan oleh Elsa Sharif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, masih tidak terima seorang korban. Jadi Ibtu Rudiana ini adalah sebetulnya korban yang melaporkan, tetapi saat ini dengan begitu banyak tuduhan seolah-olah menjadi kriminal, katanya, sobat sekalian. Jadi Elsa ini sampai bingung kenapa saksi ini banyak yang lepas, seperti Liga Akbar, kemudian Dede. Ini kenapa mereka bisa mencabut berkasnya gitu, berkas kesaksiannya. Ini sampai Elsa Sharif menyampaikan bingung, ada apa? Malah seolah ada yang menunggangi gitu, ada yang berasumsi bahwa ini ada yang menunggangi gitu asumsinya. Padahal mereka ini diancam 7 tahun kalau mereka ini mencabut kesaksian karena kesaksiannya adalah disumpah. Jadi mereka ini sebetulnya ada ancaman dan tidak sedikit 7 tahun. Tapi kenapa mereka berani? Ini malah pertanyaan disampaikan oleh Elsa Sharif. Bagi saya dan mungkin beberapa pihak semuanya, logikanya adalah terkait dengan Dede yang menyampaikan keterangan bahwa kesaksian yang kemarin pada tahun 2016 adalah palsu. Hemat saya,
Siapakah seorang Dede? Apa untungnya bagi Dede dan kepentingannya apa? Menyampaikan kembali bahwa tahun 2016 adalah palsu dan tidak benar. Apa untungnya buat Dede, sobat sekalian, terkait dengan kasus ini? Dede bukan pejabat, bukan anaknya pejabat, tidak termasuk dalam pemilik kepentingan kebijakan di negara kita. Jauh. Yang bersangkutan Dede adalah seorang biasa yang mencarikan nafkah untuk anak dan istrinya. Tetapi lagi-lagi seolah-olah ditunggangi asumsinya dan lain sebagainya. Padahal Dede ini sanggup dengan segala resiko menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tahun 2016 lalu itu adalah tidak benar dan palsu. Rela menggantikan 7 terpidana yang saat ini mendekam di penjara. Tahu risikonya, sobat sekalian. Pertanyaannya justru berada di posisi Dede untuk kita. Untuk apa keuntungannya? Kalau memang Dede masih dianggap atau berasumsi bahwa ditunggangi dan lain sebagainya. Saya pikir ini jauh dari masuk akal, sobat sekalian. Entahlah, kita tetap berprasangka bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh kepolisian benar-benar dengan semua penegak hukum, benar-benar sekali lagi mengedepankan rasa keadilan dan betul-betul penegakan keadilan berada di barisan paling depan. Semoga kasus Vina dan Eki ini segera terbongkar, terungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam motif meninggalnya Vina dan Eki ini, sobat. Saya cuman bingung, saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya, dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang, Pak, ngubungin Pak Dede aja tadi, gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi, Pak, aduh, saya kalau misalkan saya keluar, saya bakal berhenti kerja. Keluarga sama anak saya butuh makan mungkin, Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir, Pak. Setiap malam susah tidur, saya susah tidur, Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus, Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan, Pak. Ya, tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen, Pak, keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang, Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Merasa sebenarnya, ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa, Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ya ngerasa tersiksa, Pak. Ya terus saya tanya sama Aep juga, Pak. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aep, kenapa sih Aep malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin, katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya seingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Terima kasih, sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.